Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas presentasi mengenai panduan lembar observasi perkembangan peserta didik. Bersama saya, Zahara, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, kelas PGSD 1 Universitas Sriwijaya. Pada panduan observasi ini saya buat dengan menggunakan pertanyaan tertutup dengan jawaban ya atau tidak. Baiklah, yang pertama, perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ini memiliki beberapa indikator, di antaranya yang pertama, peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar, melakukan kegiatan kebersihan diri seperti kuku dan rambut, kelengkapan dan kerapian dalam berpakaian seragam sekolah, mampu menulis dengan rapi, tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata umurnya seperti laki-laki memiliki tinggi 116 sampai dengan 140 cm, untuk perempuan dengan tinggi 114 sampai 150 cm, kemudian memiliki berat badan yang sesuai dengan rata-rata umurnya, untuk laki-laki dengan berat 20,5 sampai dengan 40 kg dan perempuan 19,5 sampai dengan 41 kg. Kemudian memiliki proporsi tubuh atau kesesuaian antara tinggi dan berat badan yang baik, dan yang terakhir memiliki kemampuan pendengaran yang baik. Selanjutnya yang kedua, perkembangan kognitif dengan indikator yang pertama, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan, melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta oleh guru, berani tampil atau presentasi di depan kelas, menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan, mampu berpikir kritis atau memecahkan masalah, mampu aktif mengemukakan pendapat bersama kelompoknya. Yang ketiga, aspek perkembangan emosional. Indikatornya, yang pertama, tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut, dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah tanpa marah-marah, mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif, mampu menghargai diri sendiri dan orang lain, tidak mudah tersinggung dengan perkataan atau pendapat orang lain tentang dirinya. Yang keempat, perkembangan aspek psikososial dengan indikator tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain, membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang memerlukan bantuan, mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan dan juga keyakinan, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, mampu bersikap sesuai perannya sebagai laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, perkembangan moral dengan indikator mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan dari orang lain, meminta izin ketika akan memasuki ruangan atau menggunakan barang milik orang lain, tidak berkata kotor, kasar, dan takabur, menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, teman, dan orang-orang di sekitar sekolah, bersikap 3S, salam, senyum, dan sapa, mampu membedakan benar salah maupun baik buruk dalam kehidupan sehari-hari, mampu mentaati peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Yang keenam, aspek perkembangan motivasi belajar dengan indikator memiliki keingintahuan yang tinggi, terlibat dalam proses pembelajaran, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan di kelas, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan aktif membaca buku untuk memperoleh informasi pembelajaran. Ketujuh, aspek perkembangan etnik dengan indikator menyadari adanya keragaman etnik yang ada di kelas, mampu menghargai keragaman etnik yang ada di kelas, mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman etnik. Yang kedelapan, aspek perkembangan kultur dengan indikator
menyadari adanya keragaman kultur yang ada di kelas, mampu menghargai keragaman kultur yang ada di kelas, mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman kultur. Yang kesembilan, status sosial dengan indikator menyadari adanya keragaman status sosial yang ada di kelas, mampu menghargai keragaman status sosial yang ada di kelas, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda status sosial dengannya, tidak mengejek teman yang berbeda status sosial dengan temannya, mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman status sosial. Yang ke-10, aspek perkembangan minat dengan indikator yang pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan perhatian penuh. Yang kedua, memperhatikan media atau alat bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat belajarnya. Yang ke-11, aspek perkembangan gaya belajar dengan indikator mampu menyadari gaya belajar yang dimilikinya, mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya seperti audio, visual, dan kinestetik. Yang ke-12, aspek perkembangan motorik dengan indikator peserta didik memiliki keterampilan gerak seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu aspek perkembangan bahasa dengan indikator mampu mengucapkan kata yang sederhana, mampu berkomunikasi secara lisan dengan teman sebayanya, mampu mengemukakan pendapat dalam diskusi dengan jelas, mampu membaca dengan lancar, mampu berbicara dengan baik, mampu memahami makna pembicaraan dari orang lain. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai panduan lembar observasi peserta didik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.